si emak meninggalnya sebelum Isya tadi malam. Sebelum Isya. Sebelum Isya gitu. Sedangkan kan dia datang ke rumah saya jam 2:30. Gitu. Yang benar. Kan semalam datang ke rumah gua jam 2:30 sama lu, cuman lu nungguin di depan. Yang bener lu, kata dia. Si emak abis digebukin tadi malam, kata dia gitu. Gebukin kenapa? Dia bilang biasa, penyakitnya kambuh. Malam sebelum dia dikeluarin, dia dihajar sama 20 orang lebih. Dihajar maksudnya di apa nih? Dipakai. Wah, goblok. Sama 20 orang lebih. Pertama kali dia ngeliat di kamar, kan masih berbentuk normal. Iya. Sekarang udah berbentuk pocong. Pocong. Wah, anjir. Nah, Mas, waktu Iren ataupun Mas Doni ngelihat almarhum dalam bentuk pocong gitu ya, itu kalau boleh spesifik sosoknya kayak gimana sih? Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini atau video kali ini menurut gue adalah salah satu cerita yang serem banget. Dimana narasumber kita kali ini akan menceritakan tentang sahabatnya yang meninggal. Dan ketika gentayangan ini berubah jadi sosok pocong. Tapi nggak cuma itu aja, karena sahabatnya atau temennya ini adalah seorang waria. Dan gue mau disclaimer dulu untuk teman-teman bahwa narasumber kita kali ini menceritakan sebagai wadah untuk kita mengambil hikmahnya atau pelajarannya. Yaudah, kalau gitu tanpa lama-lama lagi kita bahas aja di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Doni. Kita sapa dulu aja Mas Doninya. Mas Doni, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya, Mas ya? Alhamdulillah. Mas Doni, ini tadi sempat dengar ceritanya sedikit dari produser. Ini serem banget nih, Mas. Bahwa temennya Mas Doni ini meninggal dan dia ini seorang waria. Betul, Bang. Betul? Iya, betul. Ini kejadian tahun 2006, Bang. Tahun 2006? Iya, di salah satu daerah di Depok. Di Depok ini ya? Oke. Boleh dikasih nggak waktu dia menjadi waria itu kayak gimana nih ciri-cirinya? Jadi almarhum ini dia itu tipe yang dandan. Jadi kemana-mana itu suka pakai wig dengan pakaian yang seksi. Kadang suka pakai celana yang pendek. Dia badannya tinggi, putih, rambutnya bondol. Itu wignya tuh? Asli. Oh, itu aslinya bondol? Aslinya bondol. Oke. Cuman kalau wignya itu macam-macam. Nah, bahkan ini yang paling serem nih. Ketika almarhum ini meninggal dan sempat gentayangan, itu berubah sosoknya jadi pocong. Iya, Bang. Berubah jadi pocong dan hampir teman-teman tongkrongan semua didatengin. Hampir semua ya? Yaudah, ini seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam nih teman-teman, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau bisa hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini juga. Oke, sekali lagi, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Doni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi gini, Bang, ini kejadian tahun 2006. Waktu itu saya mau lulus sekolah gitu. Pas hari Minggu pagi itu saya jalan-jalan ke satu tempat jogging lah gitu ya hari Minggu.
Di situ saya ketemu teman lama saya bang, namanya Adit gitu. Adit namanya. Adit namanya. Oke, Nah teman udah saya. gitu dia minta nomor telepon saya kan. Jadi saya kasih. Terus dia bilang gini, ya udah nanti sore gue main ke rumah lu, kata dia gitu. Ya udah akhirnya setelah itu kita makan, pulanglah masing-masing bang. Jam setengah 4 sore si Adit itu datang ke rumah gitu, datang ke rumah ya kita ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi, namanya teman baru ketemu kan gitu kan. Udah gitu pas saya ngobrol-ngobrol gitu dia sambil SMS-an. Saya nggak tahu dia SMS-an sama siapa, intinya dia sambil SMS-an lah. Udah gitu dia ngomong gini, kita nongkrong yuk di mall, salah satu mall di daerah Depok. Oke, ya udah nanti gua kenalin sama yang di sana, kata dia gitu. Oke lah kalau kayak gitu, saya mandi berangkat sama dia. Jadi di mall tersebut saya bertemu dengan Ocha, dengan Ina, terus sama 2 cewek bang. Yang ceweknya ini saya lupa namanya gitu. Udah gitu seperti biasalah saya dikenalin kan, saya kan baru nongkrong di situ ya, saya dikenalin terus kita minum-minum terus makan-makan gitu. Setelah itu biasa pulang udah. Yang selang besoknya si Adit itu ngajak saya lagi nongkrong di situ, ketemu lagi, cuman waktu itu cuman ada Ocha, Adit dan saya bertiga. Nah pas saya datang ke situ, yang Ocha ini dia sibuk nerima telepon, katanya di dalam teleponnya itu dia bilang, oh yaudah oke nanti saya kesana, kata dia gitu. Udah gitu nggak lama tutup telepon dia nelpon lagi bang, cuman nelponnya ke cewek, saya dengar suaranya cewek. Saya bilang kata Ocha itu, ya udah gue tungguin di sini. Oke mak, kata dia gitu kan di loudspeaker. Oke mak, setengah jam lagi datang. Ya udah, akhirnya nggak lama datang 4 orang bang, cewek. Namanya Ica, Ina, Ani, sama Sinta. Ica, Ina, Ani, Sinta. Ini nongkrongnya di mana nih bang? Tempat nongkrong itu kebetulan di food courtnya. Jadi setelah datang yang 4 orang cewek ini, nggak lama kita keluar mall. Di situ pesan taksi yang biru. Gitu. Ya, waktu itu kan belum ada online bang. Akhirnya kita pesan 2 taksi, berangkatlah kita ke arah Kemang. Waktu itu pas nyampe ke sana, ternyata kita udah ditungguin sama 2 orang laki-laki. Yang satu itu bapak-bapak gendut, yang satunya lagi anak muda, cuman dia perawakannya agak kurus. Setelah nyampe di sana, kita kenalan, udah gitu saya misah meja. Jadi saya sama si Adit itu agak di belakang, yang om-om 2 itu si Ocha sama yang 4 ceweknya ini dia ngumpul bareng ngobrol di situ. Saya misah meja aja di belakang. Setelah ngobrol sekitar 15 menitan, ternyata Ocha sama yang 2 cewek ini ngajak balik gitu, ngajak balik ke kita. Ya balik yuk, kata dia gitu. Ya udah beres, ya udah. Jadi pas pulangnya gitu kita mesennya 1 taksi aja. Tapi kita nggak langsung pulang ke rumah bang. Kita nongkrong lagi di mall yang tadi. Nah disitulah saya baru tahu pekerjaan Ocha itu apa. Oh di situ Mas Doni baru tahu kalau Ocha ini waria. Kalau waria dari pertama kali saya ketemu juga saya udah tahu bang. Oh udah tahu. Udah tahu. Cuman yang saya baru tahu pekerjaan itu mucikari. Mucikari juga. Iya. Wah. Jadi saya dapat info juga dari Adit bahwa anak buahnya ini bukan cuma 4 yang ini aja bang, banyak, ada sekitar 20 lebih. Itu yang cewek aja. Oh. Yang cowok juga ada gitu. Cowok tulen tuh. Cowok tulen. Nanti dia diarahinnya ke tante atau ke gay. Gitu, dijualnya ke tante atau ke gay gitu. Terus tapi yang waria juga ada sama kayak dia? Kalau yang waria kebanyakan enggak ada sih. Enggak ada, dia doang. Dia doang di situ. Oke, lanjut Mas. Nah, udah gitu setelah kita balik lagi ke mall yang pertama tadi, dia ngomong,
nih gue dapat komisi dari si om itu. Nanti juga dapat lagi dari si Ina dan Ani, karena yang dibawa kan Ina sama Ani. Nanti juga gue dapat lagi dari dia. Tenang aja, yuk kita makan-makan yuk sekarang gitu. Makan-makan sambil beli minum, beli minuman. Ya udahlah, kita di situ nongkrong sampai jam 9:30, Bang. Jadi kegiatan kita itu selama seminggu itu hampir kayak gitu aja. Kadang-kadang kita nganter pasien kemana gitu. Oh, sebutannya pasien ya? Iya, anak. Pasien. Kita ngantar pasien itu kemana, nanti pulang makan-makan kayak gitu. Pokoknya hampir seminggu itu kita kayak gitu, Bang. 2 hari saya nggak, waktu itu 2 hari saya lagi sibuk mau ujian ya, mau ujian. Saya nggak nongkrong ke sana. Si Ocha ini nelpon saya, Don kenapa nggak pernah nongkrong? Kata dia gitu. Saya bilang, gue lagi sibuk, udah gitu duit dari yang si mama kasih udah menipis, saya gituin. Ya udah nanti gue ke rumah lu deh, kata dia gitu. Ya udah mak, kalau misalnya mau ke rumah mah ke rumah aja, tapi nanti abis maghriban, soalnya pulang sekolah suka agak telat, saya gituin kan. Jadi sekitar abis maghriban si Ocha ini datanglah sama Iren. Nah, kalau Iren ini Bang, dia itu cowok gitu, perawakannya cowok, cuman menyimpang. Cuman nggak kelihatan lah. Kan kalau Ocha ini kan dia dandan, tipenya tipe yang dandan. Kalau Ocha ini, kalau Iren ini enggak. Iren nih. Datanglah dia berdua. Nggak lama si Adit datang. Ya dia datang bawa rokok, bawa kopi gitu. Jadi kita ngumpul di rumah saya lah gitu kan. Setelah ngumpul-ngumpul, nggak lama mama saya pulang. Nah, pas mama saya pulang, saya lihat Ocha ini ngobrol sama mama saya. Ternyata katanya sih kenal, kata dia gitu. Jadi mama saya sama si Ocha ini kenal. Mungkin dulunya gimana nggak tahu gitu ya. Pokoknya kenal. Udahlah, malam itu selesai, dia pulang sekitar jam 11:30-an. Besoknya saya sibuk sekolah lagi. Nah, selang 3 harian, saya dapat kabar dari Iren. Gitu. Jadi Iren itu telepon saya, dia ngasih tahu, Don, si emak, saya kan manggil Ocha itu emak ya, si emak abis digebugin tadi malam, kata dia gitu. Gebugin kenapa? Dia bilang biasa penyakitnya kambuh. Kok penyakitnya kambuh digebugin? Iya, si Ocha itu punya penyakit klepto, Bang. Iya. Ampun. Dia punya penyakit klepto. Dia nggak sadar kalau dia ngambil barang. Jadi diceritain lah waktu malamnya itu si Iren, si Ocha sama yang lain gitu kan. Dia main biliar. Udah gitu dia ngambil HP yang di meja sebelahnya. Ketahuan sama yang punya, digebugin, tapi nggak sempat dibawa ke polisi. Cukup dikasih pelajaran aja. Oh ya udah, terus si emak gimana? Nggak apa-apa sih, cuman bonyok doang, kata dia gitu. Oh ya udah. 2 hari itu saya ke mall itu ketemu sama Ocha. Emang sih masih agak biru merah gitu. Emang bonyok. Bonyok. Bencong bonyok berarti. Iya, bencong bonyok. Bonyok karena kelakuannya, Bang. Iya, namanya bencong bonyok berarti. Bebe. Baby. Oke. Lanjut ya. Ya, udah gitu ya, saya nanya kan ke Ocha, emang kenapa lu mak kayak gitu? Ya gua nggak sadar Don, kata dia, gua nggak sadar kalau gua ngambil. Ya udah nanti mah hati-hati lagi mak, saya gituin. Ya udahlah, seperti biasa kita minum-minum lagi gitu kan. Selang 4 hari dari situ si Iren nelpon saya, Don, si emak masuk penjara gitu. Ternyata dia ngelakuin hal yang sama lagi di tempat yang sama. Iya, cuman korbannya beda. Mungkin kalau yang kemarin cuma ngasih pelajaran, sekarang dilaporin ke polisi. Oh ya, terus gimana tuh Ren gitu? Gua nggak mau nengok ke penjara mah, nggak, takut gitu kan. Ya udah minta doanya aja Don biar cepet selesai, kata si Iren gitu. Ya udah, dia juga ngomong kayaknya bakal lama si emak di penjara tuh karena si korban gak mau damai, kata dia gitu.
ya udahlah, gimana nanti aja, kita lihat aja nanti gituin. Akhirnya saya sibuk sekolah tuh bang, dengar kabar mah kata si Iren 4 bulan di penjaranya. 4 bulan. 4 bulan. Oh, ya udah. Akhirnya kan tongkrongan itu agak sepi bang. Karena kan biasanya dia yang paling paling royal lah gitu ya, buat beli rokok, buat beli minuman. Ocha ini nggak ada gitu. Agak sepi. Ya akhirnya biasanya kita pulang jam setengah 9. Akhirnya jam 6 kita udah pulang, udah bubar. Akhirnya saya waktu itu lulus. Habis lulus itu malam minggu kejadiannya. Habis lulusan, saya seperti biasa bang ngapel ke rumah cewek. Pulang ke rumah itu jam setengah 10. Nah pas jam setengah 10 sampai rumah, saya cuci muka, gosok gigi, terus dengerin radio. Karena kan di kamar saya nggak ada TV, jadi dengerin radio sampai akhirnya saya ketiduran. Bangun-bangun itu saya bangun jam setengah 3-an bang. Karena ada yang bangunin, ada yang manggil. Jadi denah rumah saya itu, saya nggak punya kamar tamu, ruang tamu bang. Kamar depan, kamar tengah, kamar belakang, sama kamar mandi. Saya tidurnya di kamar depan. Nah jam setengah 3 itu ada yang manggil, Doni, kata dia gitu. Saya tahu itu suara Ocha. Refleks saya bangun, saya buka pintu, ya mak tungguin, saya gituin. Pas saya lihat Ocha ada di depan rumah saya. Saya nanya kan, mak lu dari mana? Habis main. Sama siapa? Sama Iren, katanya. Kenapa Iren nggak kesini? Sombong amat, saya gituin kan. Nggak, dia lagi nungguin aja di depan. Oh ya udah mau masuk sini. Ya, dia masuk tuh bang. Dia masuk, saya nyalain rokok. Lu mau ngopi nggak? Gitu. Nggak Don, gue cuma sebentar. Oh iya Don, besok datang ya ke rumah gua, kata dia gitu. Emang ada apaan? Lu mau syukuran ya? Saya juga kaget kan, dia kan baru pulang dari penjara kali ya. Lu mau syukuran bukan? Mau makan-makan? Ya nanti gua datang lah. Ya udah Don, gue cuma ngomong gitu doang. Ya udah gue pulang lagi ya. Lu bener nggak mau minum? Enggak. Ya udah gue pulang dulu ya. Si Iren di depan nungguin, kata dia. Ya udah mah hati-hati, saya gituin kan. Dia jalan 5 langkah, nengok lagi ke saya. Jangan lupa ya, besok datang, kata dia gitu. Iya mas, siap. Akhirnya dia pergi, saya tutup pintu. Gitu kan, saya kunci. Saya sebat dulu, udah gitu tidur bang. Karena besoknya itu kan saya nggak ada kerjaan ya. Saya bangun jam 11, ngelihat HP, itu penuh dengan miss call sama SMS dari Iren. Saya telepon balik Iren. Saya tanya, ada apaan Ren gitu. Lu kemana aja sih, kata dia gitu. Dari semalam gue teleponin nggak diangkat-angkat, di SMS nggak dibalas. Ini HP lobet, saya gituin. Semalam habis ngapel, kata dia. Kata saya gitu, terus kata dia gini, lu udah dapat kabar belum? Kabar apaan? Si emak meninggal. Iya, si emak meninggal. Saya pikir pulang dari rumah saya, dia kecelakaan atau jatuh dari motor, gitu kan. Ternyata kata Iren, si emak meninggalnya sebelum Isya tadi malam. Sebelum Isya gitu. Sedangkan kan dia datang ke rumah saya jam 2:30 gitu. Yang benar, kan semalam datang ke rumah gua jam 2:30 sama lu, cuman lu nungguin di depan. Yang bener lu, kata dia. Gua nggak kemana-mana gitu, gua di rumahnya almarhum, kata dia gitu. Bener kan, dia ke rumah gua semalam ngasih tahu suruh datang besok. Wah, ya udah nanti biar lebih jelas nanti gua ke rumah lu, kata Iren gitu. Kayak jam 3:30 dia datang ke rumah saya bang, si Iren. 3:30 sore. Dia nanyain kejadian sebenarnya, kayaknya saya ceritain. Di situ dia baru buka. Jadi, Don, asal lu tahu, si emak itu udah keluar penjara udah 3 hari yang lalu.
Udah 3 hari yang lalu, harusnya 4 bulan jadi 3 bulan. Kenapa dimajuin? Karena dia sakit. Kata dia gitu. Keluar dari penjara pun langsung dibawa ke rumah sakit, nggak dibawa ke rumah. Dia kan sempat ngobrol sama almarhum. Jadi selama di penjara itu dia dipakai sama para napi, Bang. Goblok. Dia dipakai sama para napi. Bahkan malam sebelum dia dikeluarin, dia dihajar sama 20 orang lebih. Dihajar maksudnya di apa nih? Dipakai. Dipakai. Wah, goblok. Sama 20 orang lebih. Oke, terus. Dan waktu pas dibawa ke rumah sakit, keadaannya, mohon maaf, lubang belakangnya penuh darah sama nanah. Gitu, Bang. Gitu. Jadi dia di rumah sakit itu cuma 2 hari. Jadi setelah 2 hari dia meninggal. Meninggalnya menurut Iren, karena dia ada di situ, meninggalnya itu sebelum Isya. Gitu. Terus yang tadi malam datang ke rumah saya itu siapa? Saya gituin. Ya udah gini aja, kata Iren. Nanti habis maghrib kita ke rumah almarhum aja, kata dia gitu. Nanti anak-anak gue pada bilangin, oke, nanti lu kesini ya jemput. Kan saya nggak punya motor. Nanti kesini jemput, ya nanti kesini, kata dia gitu. Akhirnya dia pulang, Bang. Habis maghrib dia jemput saya berangkat ke sana. Gitu. Nah di sana itu ada sebagian teman-teman lah gitu ya, yang teman nongkrong itu. Karena kebiasaan saya kalau tahlilan itu saya suka di luar, Bang. Ya kan sambil ngerokok gitu kan, sambil ngobrol gitu. Akhirnya ya di situ saya ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu kan. Yang lain juga kan pada nanya meninggal kenapa kok ngedadak, kok nggak pada ada yang tahu gitu. Ya akhirnya setelah itu dimulailah tahlil. Nah pas dimulai tahlil, pas baca Yasin pertengahan itu, Bang, saya ada yang manggil. Kayak gitu. Saya kan celingak-celinguk. Siapa? Nggak taunya, Bang. Di depan rumah dia itu kan ada pohon jambu sama pohon ceri. Dia ada, Bang, di situ. Di dekat pohon jambu. Si Ocha. Almarhum. Iya, almarhum Ocha. Iya. Dia ada di situ. Gitu. Dan bukan saya doang yang ngeliat. Teman saya yang di sebelah juga ngeliat. Karena saya nyenggol tangan. Saya bilang, lu lihat yang di samping pohon jambu ada siapa? Saya gituin kan. Ternyata dia ngeliat juga. Tapi nggak lama. Itu sosoknya kayak gimana tuh pas datang itu? Sosoknya almarhum masih hidup, Bang. Jadi dia itu yang saya lihat itu pakai celana panjang warna putih, terus pakai kaos, rambutnya bondol. Dia kan rambut aslinya bondol, kadang suka pakai wig. Yang saya lihat bondol. Almarhum hidup aja. Berarti dalam muka pas jadi waria itu? Iya. Bedakan gitu, make upan gitu. Iya. Oke. Nah, cuman pas saya lihat sama temen itu nggak lama. Cuman sepersekian detik hilang. Oke. Ya akhirnya saya bilang kan jangan berisik, udah kita lagi berkabung, takut keluarganya dengar, nggak enak kayak gituin. Karena kan keluarganya itu udah angkat tangan sama almarhum masa hidupnya. Jadi makanya saya tutupin aja, udah jangan kayak gituin. Pas malamnya, saya waktu itu pulang dari tahlil itu jam 8:30. Karena kita kan ngopi-ngopi dulu di situ. Pulang 2:30, saya tidur. Jam 2:30 dia datang lagi. Kayak gimana tuh awalnya tuh? Seperti biasa, dia manggil. Manggilnya khas. Doni, gitu. Jujur waktu itu saya kayak lupa ingatan, Bang. Jadi saya nggak tahu kalau almarhum itu udah meninggal. Jadi saya buka pintu, saya intip dulu, oh Mak, iya. Saya buka pintu, Mak dari mana? Enggak, dari main, pengen ketemu lu aja, kata dia gitu. Yaudah masuk sini. Masuklah dia. Mau minum enggak?
boleh, kata dia gitu. Saya ambil dari dispenser. Dispenser, oke. Saya ambil dari dispenser. Saya ini sempat diminum bang sama dia. Sempat diminum. Air putih itu? Air putih itu. Oke. Karena saya tawarin kopi dia nggak mau. Akhirnya dia ngomong gini, Don makasih ya udah datang ke rumah. Kata dia gitu. Dan yang penting lu jaga diri baik-baik ya. Makasih, sekali lagi makasih, kata dia. Wah santai aja mah kayak apaan aja. Terus mau pulang nih? Iya gue mau pulang. Ya udah akhirnya dia pergi. Yang anehnya itu bang, pas dia pergi saya nyium bau antara bau anyir, bau nanah, sama bau bangke. Akhirnya pas di situ saya ingat langsung bahwa almarhum itu udah meninggal. Saya langsung masuk ke dalam, tutup pintu, kunci. Saya nggak bisa tidur sampai pagi. Itu. Airnya gimana tuh, air putih? Berkurang diminum. Saya langsung SMS Iren waktu itu. Ren, mak datang. Kata saya gitu. Cuman karena Iren tidur dia nggak ngebales. Karena saya kan SMS-nya itu jam 3-an. Akhirnya dibaca pagi, dia telepon saya. Don gue juga ada yang mau gue ceritain, kata gitu. Ya udah ke rumah aja gitu. Dia datang ke rumah, dia ngomong juga bahwa almarhum juga datang gitu. Jadi pas dia tidur, dia pertama nyium bau amis, bau darah, bau amis, bau nanah, sama bau bangke. Dia nyariin kemana. Dia kejadiannya katanya jam 11:30. 11:30 dia? Kalau di malam yang sama? Malam yang sama. 11:30 dia tidur, terus kebangun gara-gara ada bau nggak enak. Dia nyari-nyari, pas kan dia kamarnya gelap. Dia nyalain lampu, almarhum ada di pojok. Dia lagi berdiri, tapi nggak ngomong apa-apa. Habis itu kata dia takut, akhirnya dia tidur sama adiknya. Si Iren itu. Makanya mungkin pas saya SMS, HP-nya ada di kamar. Gitu. Karena dia pindah kamar ya? Pindah kamar. Dia bilang gitu, almarhum datang juga ke rumah, kata dia gitu. Ya udah, sekarang doain aja lah gitu. Cuman waktu itu pas tahlil ketiga kita nggak datang. Kita nggak datang. Akhirnya emang nggak ada tahlil lagi sih, cuma yang satu doang tahlilnya itu. Selang 3 harian setelah tahlil ketiga nih ya? Iya. Oke. Saya ngumpul lagi di mall tersebut. Ternyata di situ juga banyak pegawai-pegawai yang ditemuin sama almarhum. Contohnya, kita kalau nongkrong itu di food court bang. Jadi selalu masannya nasi goreng. Si teteh yang suka ngelayaninnya itu, dia cerita waktu pas malam kedua almarhum meninggal, dia lagi mau nutup toko, udah ngunci, karena itu kan di lantai 3, dia mau jalan ke tangga eskalator, dia ngeliat almarhum ada di situ, lagi berdiri. Akhirnya dia balik lagi, dia bareng sama temannya yang lain. Pas dilihat lagi nggak ada, gitu. Bukan cuman yang tukang nasi goreng itu aja, yang tukang VCD, kaset VCD. Iya, dulu masih ada. Dulu zaman VCD, iya, benar, VCD masih ada. dibajakan. Kita kan nongkrongnya itu di food court, sebelah kanannya itu ada bioskop, depannya itu ada tukang CD, ada tukang makanan. Nah, tukang CD-nya itu bang, belakang dia tempat duduk, itu langsung eskalator. Nah, ceritanya katanya, dia lagi mau beres-beres, ada yang manggil, Mas, itu suara almarhum. Pas dilihat nggak ada, gitu. Pas dilihat nggak ada. Yang parah, yang tukang jus. Tukang jus nih. Ada, yang sebelahnya tukang nasi goreng ada tukang jus. Dia itu keadaannya lagi main, cuman mau nutup toko, dia ke
toilet dulu, Mm-mm. BAB. Mm-mm. Pas BAB itu dia lagi enak-enak BAB, ada yang ngedor pertama. Kedua ada baunya khas. Mm-mm. Jadi bau antara anyir darah, nanah sama bau bangke. Oke. Di situ dia nggak sadar itu siapa, ini bau banget sih gitu kan. Nggak taunya ada suara, belum pulang kata dia gitu. Itu suara almarhum. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Itu cerita yang tukang jus. Ya udah, akhirnya ya udahlah, saya bilang udahlah jangan disebarluasin kayak gitu kan, nggak enak gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak ngumpul lagi di mall itu. Saya sibuk sama teman-teman sekolah gitu kan. Pas mau 2 mingguan saya diajak lagi sama Adit itu nongkrong lagi di situ. Nah disitulah baru semua cerita bang gitu. Siapa aja nih? Jadi ada Dava. Oke. Dava itu sempat jadi anak pasiennya almarhum. Oke, Dava ini cowok cewek nih? Cowok. Oke. Tulen, anak sekolah. Oke. Normal anak sekolah. Oke. Dava itu katanya dia lagi di kamar mandi. Lagi BAB. Kan kalau kamar mandi yang jongkok kan tangan suka ke depan bang. Ya, tangan suka ke depan sambil sebat. Ada yang netes di tangannya. Dia pikir cicak. Tapi pas dicium baunya menyengat. Pas dia lihat ke atas, almarhum di atasnya. Dan cairan itu keluarnya dari lubang belakangnya. Terus posisinya gimana tuh? Posisinya begini. Bukan berdiri, tapi begini. Iya. Kayak nempel di atas. Nggak nempel sih, di atasnya kan plafon gitu. Dia melayang. Dan pas bagian netesnya itu bagian kemaluan belakangnya. Jadi yang netes itu langsung dari itunya. Makanya bau. Gitu. Di situ katanya sih dia udah nggak sadar lagi si Dava itu. Sorry. Ini kan netes ya dari dubur ya. Dalam keadaan telanjang bukan? Enggak. Tapi kelihatan dari situlah asalnya. Iya. Kalau Dava menurut si Dava itu darah atau nanah? Karena lampu yang remang yang kuning gitu, dia nggak begitu merhatiin, cuman yang pasti dia cium. Ini mah baunya menyengat. Oke, lanjut mas. Terus? Jadi ada bau amis darah, bau nanah, sama bau bangke. Itu. Oke, lanjut mas. Terus siapa lagi? Iren juga cerita lagi. Oke. Ya. Jadi Iren itu pakai motor Mio. Kalau tanjakan itu kalau sendiri dia lancar, kalau boncengan dia agak menyendat kan. Waktu itu dia katanya pulang jam 8:30, 9:30, saya lupa gitu kan. Seperti biasa dia sendiri, tapi pas tanjakannya itu kok agak berat, kayak dia lagi ngebonceng. Akhirnya dia lihat spion, ada putih-putih. Nah, tapi di situ seling bau yang kemarin. Dia udah connect kan, oh ini almarhum, langsung dia jatuhin motor, dia lari ke atas. Balik lagi manggil adiknya, ngambil motor. Gitu. Dia bilang nggak sempat lihat muka. Cuman baunya bau almarhum. Kayak gitu. Cuma ngelihatnya udah putih-putih tuh ya. Dilihat dari spion udah putih-putih. Putih ya. Nah, kalau pertama kali dia ngeliat di kamar, kan masih berbentuk normal. Iya. Sekarang udah berbentuk pocong. Wah, anjir. Kayak gitu. Adit juga sempat didatangin. Oke, kalau Adit gimana tuh? Dia itu pulang mabok. Pulang minum. Dia tidur. Ada yang manggil. Gitu, Dit. Dia ngeh. Pas bangun, emang baunya itu khas, Bang.
baunya itu khas. Wah ini mah kayak bau yang diceritain anak-anak nih, kata dia gitu. Ya udah akhirnya dia nyalain lampu, dicari-cari, pertama nggak ada. Pas dia nengok ke belakang ada di situ. Tapi yang Adit cerita mah udah berbentuk pocong. Pocong. Iya. Gitu kalau Adit. Terus tetangga saya juga pernah. Tetangga rumah. Iya. Dia bilang ke saya, itu lu jangan bawa cewek ya, kata dia gitu. Emang kenapa? Aku nggak pernah bawa cewek kok, saya gituin kan. Nggak, itu temen lu kalau di depan, gue lihat jam 2 nungguin di depan nggak diajak masuk, apa mau masuk, kata dia gitu. Apa nungguin warga pada lengah terus baru masukin gitu. Yang mana ciri-cirinya kayak si emak bukan? Kan dia kenal, tahu lah gitu si emak tuh, cuman nggak dekat. Kayak si emak bukan? Iya, tapi rambutnya panjang, kata dia gitu. Kalau lu belum tahu si emak pakai wig, saya gituin. Tinggi, jangkung, putih, iya. Gue lihat di depan rumah lu terus jam 2, diam aja, kata. Asal lu tahu, saya gituin. Bang, asal lu tahu, si mama udah meninggal udah 3 mingguan. Terus yang gue lihat itu siapa? Nggak tahu itu siapa, saya gituin kan. Soalnya dia ngelihat katanya di depan rumah saya. Iya, di depan pintu kamar saya. Karena waktu itu saya saking takutnya, Bang, saya ngajak teman SMA sama si Adit. Kan kalau teman SMA saya nggak tahu almarhumnya. Ya udah akhirnya kita bertiga di situ main kartu gitu kan sampai malam, sampai jam 1 kita tidur. Jam 2-an teman saya ngebangunin, temen lu datang kayak gitu. Temen yang mana? Tuh ada di depan tadi manggilin, kata dia gitu. Temen lu bukan? Mana saya lihat gitu kan, pas saya buka gorden, almarhum, Bang. Hah? Almarhum. Gitu. Udah berbentuk pocong. Saya langsung loncat ke belakang, saya bangunin Adit. Dit, bang. Lu lihat yang di depan siapa? Apaan sih, kata dia gitu. Ganggu aja lu tidur. Lu lihat dulu di depan siapa. Pas dia buka itu, kaget dia juga. Ya almarhum sering kesini, hampir tiap malam. Gituin. Temen saya mah nggak tahu. Temen SMA saya mah, Bang, dia ngelihatnya kayak orang biasa. Oh, dia ngeliatnya kayak orang biasa. Makanya dia bilang temen lu, kata dia gitu. Saya lihat mah itu udah berbentuk pocong. Posisinya gimana tuh? Seperti biasa berdiri. Berdiri. Ngadep pintu gitu. Iya. Gitu. Dia itu nggak pernah ngetuk, tapi langsung manggil. Gitu. Sorry, mukanya itu makeup bukan? Bukan. Oh bukan. Enggak, takutnya pocong bencong. Enggak, Bang. Pocong bencong. Ada lagi nih. Maaf. Terus abis itu gimana tuh? Pas si Adit juga ngeliat, Mas Doni juga ngeliat, temen heran-heran dong. Iya, lu kenapa sih pada takut gitu? Kayak pada takut gitu. Lu lihat di depan siapa? Pas dilihat sama dia nggak ada. Udah nggak ada lagi? Nggak ada siapa-siapa, cina. Gitu. Saya intip lagi sama si Adit. Adit udah nggak ada. Nah di situ lah baru ngomong, Dit, almarhum hampir datang tiap hari ke sini. Tuh. Makanya gue minta temenin sama lu. Tuh. Oh, aslinya itu Mas Doni itu sering didatengin? Didatengin, hampir tiap malam. Tapi kadang Mas Doni itu nggak ngeh. Tetangga yang ngeh? Iya. Iya. Tetangga yang ngeh. Jadi waktu pas temen saya ngelihat keluar lagi, itu nggak ada apa-apa, Bang. Abis dia bilang gini, nggak ada apa-apa kok. Saya ngintip kan sama si Adit, ngelihat, oh ya nggak ada apa-apa. Lu kenapa sih pada takut?
nggak besok kayak gue ceritain, saya gituin. Udah malam. Nah, selang berapa menit dia izin ke kamar mandi. Nah, izin ke kamar mandi saya kan di belakang, di pojok. Balik lagi itu dia ngomong, kamar mandi lu bau bangke, bau amis. Kayaknya ada bangke tikus. Saya udah notice. Udah tidur. Udah nggak benar. Besok aja gue ceritain. Kayak gituin. Kalau teman saya cuma diinin doang baunya, tapi nggak tampakin. Tapi pada akhirnya diceritain. Diceritain pagi-pagi. Nah itu gimana tuh responnya? Kaget. Gitu. Kaget. Emang setragis gitu? Iya. Dia banyak yang diinin, yang ditampakin banyak. Iya. Gitu. Nah, Mas, waktu Iren ataupun Mas Doni ngelihat almarhum dalam bentuk pocong gitu ya, itu kalau boleh spesifik sosoknya kayak gimana sih? Kalau matanya itu udah menghitam, udah menghitam. Cuman dari ekspresinya sedih. Kalau yang lainnya mah bentuk pocongnya itu warna putih, cuman udah agak kusam. Kalau dari kain pocongnya. Cuman kalau yang saya lihat jelas itu mukanya, itu raut mukanya raut muka sedih. Raut muka sedih. Sedih. Waktu Iren ngelihat juga sama. Iya. Bahkan waktu pas di kamarnya yang Iren pernah ada cerita ya. Si almarhum itu ngomong sakit. Ren tolong gua sakit. Ren tolong gua sakit. Oh, sempat ada itu tuh, cerita itu tuh. Iya. Kalau nggak salah dia ceritanya gini. Waktu itu pas di kamar, ada yang ngetok, gitu kan? Ada yang ngetok. Pas dia buka jendela, sosok almarhum di situ dengan muka sedih dia ngomong, "Ren, tolong gua sakit." Cuman gitu doang. Nggak lama hilang. Gitu. Penampakannya hampir sama ya sama yang Mas Doni lihat juga. Sama. Yang saya lihat di rumah sama Adit itu juga. Iya, sama tuh ya. Sama. Raut muka sedih banget, Bang. Pas terakhir itu saya kan nggak ngitung ya, Bang ya. Udah malam keberapa gitu ya. Pas terakhir kali saya didatengin sama almarhum itu seperti biasa jam 2-an. Dia selalu jam 2, setengah 3 datang ke rumah saya, manggil. Nah di situ saya kayak yang pertama, saya dilupain, kayak lupa aja. Iya. Nah udah gitu, saya buka pintu, saya lihat, "Mak, dari mana lo?" gitu kan. Habis nyari makan, kata dia gitu. Masuk sini, masuk. Mau minum nggak? Nggak usah. Don, gue mau ngomong. Makasih ya, makasih sekali lagi, makasih. Lu udah mau jadi temen gue, lu udah mau kenal sama gue. Lu jangan lupain gue, tadi gitu. Gue bakal pergi. Ya udah, gue cuman nitip satu, jaga diri baik-baik, Don. Gitu. Kalau ada apa-apa, omongin sama Iren, kata dia gitu. Oh ya udah. Terus lu mau gimana nih, Mak? Gitu. Gue mau pulang lagi, kata dia gitu. Gue mau pulang lagi, Don. Hati-hati ya, gituin. Hati-hati pulangnya. Udah malam, saya gituin. Ya, Don. Ya dan gue pulang dulu ya, kata dia gitu. Akhirnya pas dia pulang, Bang, saya kan rumah saya itu gang gede, 20 meter ke jalan raya ya. 6 langkahan dia itu udah hilang. Di jalan 6 langkah udah hilang. Terus? Udah hilang. Di situ saya baru ngeh lagi. Almarhum. Masuk rumah, kunci lagi. Saya langsung SMS lagi ke Iren. Langsung SMS Iren. Ren, si Ma barusan kesini. Dia ngomong gini, ngomong yang kayak tadi saya ceritain. Besok lu gue tungguin di sini, gituin.
nggak dibalas. Akhirnya saya tidur, besok paginya dia datang ke rumah pagi-pagi jam 8. Ternyata Iren pun didatangin bang. Didatengin juga. Didatangin sama kayak gitu. Kalau ke Iren, dia ngomong gini, Ren, jaga anak-anak. Gue udah nggak ngurusin anak-anak lagi, gue mau pergi, kata dia gitu. Cuman Iren mah didatengin lewat mimpi bang. Gitu, jagain anak-anak. Itu terakhir tuh. Terakhir. Oke. Oh ya, satu lagi bang. Oke. Di tempat mall kita itu nongkrong, di depannya itu kan ada, di depan sebelah kanannya itu kan ada tukang apa? Warkop yang tukang bubur kacang hijau. Kesukaannya almarhum itu bubur kacang hijau nggak dicampur, pakai roti 2 tawar. Roti tawar 2. Pas saya hari keberapa ya saya lupa, saya nongkrong di situ sama Iren. Nah, yang jual itu ngomong, Mas, temen Mas tuh yang kemarin belum bayar, kata dia, kan orang Jawa, belum bayar gitu. Yang mana? Si emak, Cin, kata dia. Si emak belum bayar. Wah, yang benar. Iya, kapan? Gitu. Kapan emang kesininya si emak? Baru 2 hari, kata dia gitu. Belum bayar, mungkin lupa, dia pulang, langsung pulang, kata dia gitu. Saya bilang sama Iren, Ren, udah bayar aja. Kayak gitu ya, bayar aja udah. Itu. Yang jualan itu nggak tahu kalau almarhum itu udah meninggal. Dan itu juga nggak dikasih tahu, Pak? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu. Mungkin kalau dikasih tahu dia nutup kali. Oh iya, bisa jadi sih. Takut dia pasti. Takut. Karena emang tempat nongkrongnya di situ. Kalau udah tutup mall, kita pindahnya ke situ. Karena dia agak lama tuh ya. Iya, dia kan 24 jam. 24 jam. Nah, ada lagi yang kontra HP ini, Bang. Cowok. Kalau di mallnya itu kan parkiran motornya itu sebelah kanan. Iya. Deket tempat gambar buat bioskop. Iya. Kan kalau bioskop ada gambarnya tuh. Dia parkirin motor di situ. Lagi mau ngeluarin motor sekitar jam 10-an. Pas mau ngeluarin motor, dia ada yang manggil. Gitu. Nah, udah gitu pas dia nengok, almarhum lagi di deket tiang. Berbentuk pocong kalau nggak salah. Pocong dia jadi. Iya, udah berbentuk pocong. Gitu. Almarhum itu di situ. Lari tuh dia. Lari. Lari bang, kalau yang kontra HP itu. Iya. Nah kalau pegawai bioskop kan di situ ada bioskop tuh. Gimana? Pegawai bioskop juga pernah bang. Jadi di samping kita itu kan bioskop ya. Bioskop itu yang terakhir main itu sekitar jam 8-an. Yang pegawai bioskopnya itu yang namanya Indra itu, dia ngelihat ada almarhum. Lagi almarhum. Pertamanya mah yang saya ingat itu ngedengar suara tangis dulu. Ada suara nangis, pas dicariin ternyata pas ngeliat almarhum, langsung turun lagi. Sosoknya? Sosoknya lagi duduk tapi dia nunduk. Berbentuk almarhum. Dengan rambut bondolnya. Iya. Gitu. Dia rambutnya bondol. Tapi sempet gak Mas Doni dan juga apa sebutannya Mas Iren? Aneh sih. Iya udah. Mas Doni dan juga Iren ini ke tempat keluarga almarhum, kayak main juga gitu, silaturahmi gitu. Kita ke rumah almarhum itu pas tahlil hari pertama aja bang. Setelah itu enggak? Karena emang dari pihak keluarganya juga kayak nggak welcome. Oh iya, paham. Gitu. Ngerti iya. Kayak nggak welcome. Ya dia pasti nggak welcome juga sama teman-temannya juga kan. Iya, gitu. Ngerti. Berarti anak-anaknya sekarang terlantar tuh pada saat itu ya? Iya. Pada nyari duit sendiri-sendiri. Iya. Karena nggak ada induknya. Iya. Gitu. Kemana aja itu? Kenapa abang mau? Nggak bercanda. Aduh. Bisa aja. Tapi kita doain tetap semoga almarhum sudah tenang ya. Sudah tenang.
Oke. Nah waktu itu juga ya kan pernah cerita ke saya, lupa ya hari keberapanya. Cuman karena dia waktu itu pulang kerja, dia tidur, dia kan pakai spring bed ya, ya bang. Nah kalau spring bed itu kita tidur, kalau misalnya di sampingnya itu ada orang pasti kan kerasa. Dia kejadiannya itu nggak tahu jam berapa, pokoknya malam kata si Iren. Pas dia tidur kayak ada yang duduk bang, kayak ada yang duduk. Berasa ya? Berasa. Pas dia bangun ngeliat, ternyata sosok almarhum udah jadi pocong ngeliatin ke arah dia, ke arah Iren. Jadi pocongnya duduk gitu ya? Duduk sambil ngeliatin ke arah Iren. Gitu. Nah abis itu Iren itu sontak langsung bangun, pindah ke kamar adiknya. Pindah dia? Iya. Jadi kalau kata Iren sih dia lebih banyak tidur bareng sama adiknya dibanding tidur sendiri karena udah trauma. Mas Doni, kalau boleh tahu sosok almarhum ini masa hidupnya gimana sih Mas? Kalau yang saya tahu ya, dia itu orangnya baik banget, nggak perhitungan gitu kan, terus setia kawan, suka ngebantu kalau misalnya kawan lagi ada susah gitu. Cuman walaupun dia pekerjaannya seperti itu mucikari, cuman dia nggak pernah lupa sama temen. Cuman satu bang, kekurangannya dia itu dia tuh klepto Aja tuh. Iya, klepto aja, jadi dia nggak sadar kalau dia itu ngambil. Itu dari kejadian pertama juga kan saya nanya, kenapa lu ngambil HP, kan lu udah punya. Gua nggak sadar Don, gua ngambil, kata dia gitu. Tapi teman-teman dekatnya tahu. Maksudnya pernah diambil juga barangnya? Kalau teman-teman dekat nggak pernah bang. Nggak pernah. Gitu. Kalau di mall pernah. Jadi pernah. Jadi kalau misalnya kayak kita masuk supermarket atau ngantongin coklat gitu. Padahal mah duit ada ya? Ada, duit mah ada. Iya, emang udah penyakit sih itu. Iya. Dia kan kalau misalnya ngejual barang dagangan, bonusnya double bang. Satu dari om-omnya, kedua dari barang dagangannya ngasih juga gitu. Iya. Pernah diceritain nggak dia kenapa bisa seperti itu ya? Maksudnya menjadi waria? Kalau masa lalu dia kenapa bisa jadi waria, saya nggak begitu nanyain. Cuman yang dia bilang itu dulunya dia punya pelecehan. Dia mengalami pelecehan. Kayak gitu aja sih. Cuman nggak dijelasin pelecehannya kayak gimana. Itu awalnya. Iya, yang saya tahu mah kenapa dia jadi mucikari. Kenapa tuh? Jadi pertamanya itu dia punya teman anak buah lah gitu ya, minta dicariin uang karena terdesak masalah buat bayar kontrakan. Akhirnya dia nawar-nawarin ke om-om, akhirnya kejual satu gitu. Nanti om-omnya minta lagi yang lain. Terus dia nanya, "Dek, lu punya nggak teman yang butuh duit?" Jadi dari situlah menyebar gitu. Sampai anak buah ceweknya itu bisa dibilang ada 20 lebih. Iya. Kalau yang cewek paling berapa biji gitu. Yang cewek tuh yang banyak. Yang cewek yang banyak. Yang cewek masih ada kontaknya nggak Mas? Oh, udah lama bang. Bercanda ya Mas. Bercanda. Okay. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya itu, misalnya ada yang om-om mintanya yang dandan, dia sendiri yang turun tangan dia. Iya, dia sendiri. Iya, dia sendiri yang turun. Nah, nanti kalau misalnya dia udah punya job, udah dapat job, dia pasti ngasih tahu kayak anak-anak. Gitu. Mau pada makan gak nih? Yuk, gitu. Ngumpul sini. Kayak gitu. Dunia malam tuh emang begitu ya. Iya, coba. Mas, aku tuh penasaran. Pada saat penguburan ada kejadian aneh gak atau yang janggal? Nah, itu dia.
Kalau saya kan nggak ikut ya Bang ya. Ah. Cuman saya tahu dari Iren itu pas penguburan, jujur yang hadir warga itu sedikit. Oh, sedikit. Dan yang anehnya itu cairan nggak berhenti netes Bang dari belakang. Iya. Itu aja sih kalau misalnya untuk prosesi penguburannya sih alhamdulillah lancar. Cuman dari jenazahnya itu banyak ada cairan darah sama nanah yang nggak berhenti keluar. Bisa sampai kayak gitu ya Mas ya? Ya mungkin. Ngilu sama. Ya gimana Iya. Tapi ini kejadian. Mau gimana juga. Cuman ini kita ambil hikmahnya pasti. Hikmahnya aja. Pelajaran ya, benar. Waktu tahlilan gimana? Waktu tahlilan sama dikit juga. Yang saya lihat itu ada ustadz, keluarganya dia, sama warganya paling 5 orang. Warganya itu 5 orang. Ya? Sedikit. Yang ramainya itu anak-anak aja. Anak-anak tongkrongan. Kayak gitu. Pada datang tuh, ya pasien-pasien itu. Ada yang datang. Iya. Anak jualannya, barang dagangannya. Iya. Barang dagangannya. Oh, pada datang. Ada sebagian yang datang. Karena jujur Bang, almarhum itu baik banget. Baik banget. Gitu. Masalah duit dia nggak pernah perhitungan. Nah, Mas Doni, ini waktu almarhum pada saat sakit tuh ya di penjara itu ya, dari pihak lapas nggak ada penanganan gitu ya? Nggak ada sih Bang. Nggak ada. Cuma karena dipulangin aja. Iya, kan harusnya dia 4 bulan. Waktu pas itu 3 bulan karena dia udah di dalam selnya juga udah sakit. Jadi dipulangin gitu. Dipulangin tuh bukan dipulangin ke rumah, tadi dibawa ke rumah sakit. Gitu. Mungkin di situ juga ada penjagaan karena saya nggak ngelihat gitu kan. Yang selama itu nemenin Iren pokoknya ya. Dia udah soulmate banget. Oke. Gitu. Untuk penyakitnya sih memang tadi ya karena yang guburnya gitu ya. Iya. Tapi selain itu ada lagi nggak penyakit yang diketahui gitu? Kalau yang kelihatan jelas mah itu. Cuman kalau misalnya yang selama saya kenal dia suka ngeluh tuh paling cuma lambung doang. Lambung. Oke. Lambung doang. Iya. Gitu. Sadis ya. Terakhir 20 orang. 20 lebih. 20. Jadi di dalam selnya itu dia keadaan udah panas dingin. Dia kan udah sakit duluan kan, nggak mungkin sehari langsung ngedrop gitu. Jadi sebelumnya itu udah agak sakit. Pas malamnya itu udah 20 orang lebih yang pakai dia. Pagi-paginya udah parah banget, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya kan kalau di lapas kan. Iya, nggak manusiawi sih. Iya, cowok-cowok semua kan, dan mereka juga punya nafsu. Iya. Tapi kenapa, menurut Mas Doni aja ya, tapi kenapa Mas Doni ini yang sering didatengin daripada si Adit? Padahal kan Adit yang pertama kali kenal dia. Yang lebih dulu lah istilahnya. Kalau boleh jujur Bang. Pernah dicolek-colek? Enggak? Bukan. Itu udah saya tahu pasti bakal nanya kayak gitu. Iya. Kalau boleh jujur Bang. Tadinya saya juga mau dijadiin barang dagangannya. Wah, gokil. Cuman pas setelah tahu mama saya, jadi saya itu anaknya mama saya gitu, dia berubah pikiran. Dia sendiri yang ngomong sama saya. Makanya tadinya gue mau ngejual lu Don, gitu. Lu teh masuk ke sini, kata dia gitu, ke tante. Masuknya ke tante, kriterianya masuknya ke tante. Cuman pas gue tahu nyokap lo, gue nggak jadi gitu. Dan dia protektif banget sama saya, gitu. Tapi nggak nanya, ibu tuh kenal sama almarhum itu dari kapan gitu? Nggak nanya. Nggak nanya. Yang saya lihat
ngobrol akrab aja gitu. Kan saya di kamar yang tengah. Waktu itu kan mama datang, dia ngobrolnya di kamar depan. Ngobrol aja biasa, kayak yang akrab gitu, kayak udah kenal gitu. Iya. Ya saya nggak kepo terlalu ini. Oh, udah kenal. Lu kenal sama nyokap gua? Kenal. Kayak gitu. Nah, dari situ dia agak berubah gitu. Jadi lebih protektif sama saya. Saya minta duit buat ngapel aja dikasih sama dia. Iya. Gak ngapa-ngapain tuh? Enggak ngapa-ngapain. Cuma sempet jadi Angelo kan berarti? Antar jemput lonte. Angelo, betul. Angelo, iya. Betul, Antar betul. jemput ya? Iya. Bener ya? Benar. Antar jemput. Nganternya aja, jemputnya enggak. Oh, jemputnya enggak? Antarnya doang? Antarnya aja. Oke. Ya. Lumayan kan buat Iya. buat beli AM dulu. Tapi sadar gak Mas Doni itu kayak pas dideketin sama almarhum mau dijual gitu? Pada saat itu ya, jujur. Jujur waktu itu emang saya yang minta. Wah, gila. Gimana nih? Jujur waktu itu gitu. saya sempat minta. Bukan saya yang minta, tapi saya sempat minta. Waktu itu yang namanya kita mau pacaran, mau ngedate gitu kan, saya kan gak punya duit. Ya kan? Ya sampai saya bercanda. Saya bilang gini, "Mak, jualin gua nggak apa? Gue pengen punya duit." Gitu. Oh, malah kayak gitu ya? Emang lu mau? Ya nanti gue cariin. Nanti gue cariin yang cocok, kata dia gitu. Yang duitnya cocok. Tapi setelah itu dia malah ketemu jadi, mama ya? saya, malah nggak jadi. Makanya kecewa, Mas. Hah? Kecewa. Wah, enggak. Kirain kecewa ya kan? Enggak, malah lebih enak. Mau minta tinggal minta. Tinggal minta ya? Bener-bener. Tanpa dipegang-pegang ya? Iya, bener. Tapi itu masa lalu ya, Mas? Masa lalu. Masa lalu ya. Namanya masih muda ya kan, pengen bandel dikit kali ya gitu. Pasti, cowok pengen ngerasain. Pasti, iya. Ngerasain apa nih, Mas? Minum. Minum ya. Pulang-pulang telek. Iya. Gitu. Iren nih. Iren gimana nasibnya sekarang? Masih kontekan nggak? Terakhir kali saya ketemu itu 2016 di tempat tinggal saya di Sukabumi. Oh, oke. Saya sempat ketemu, cuman ngobrol sebentar. Dia kerja di salon. Bentukannya masih laki. Iya. Dia kalau keluar nggak kelihatan gaynya. Cuman kalau udah ngumpul kelihatan dari cara duduknya. Tapi kalau di depan orang nggak, maco dia. Maco. Wah, gimana tuh ya pas dia ketemu sosok almarhum ya? Apakah dia teriak ya kayak gitu? Iya kayak gitu. Iya. Kan bener. Kayak waktu itu ya Dewe. Jadi kalau misalnya kita udah ngumpul ya udah keluar karakter masing-masing, Bang. Gitu. Dan nggak ada jaim-jaiman. Gitu. Si Adit nih namanya sama lagi sama temen gue juga nih, partner gue Adit nih. Iya. Adit itu kayak gimana tuh? Kalau Adit tuh dia tipe cowok yang diajak enggak. Oh enggak dijual. Enggak. Dia tipe cowok yang mau kemana aja ayo, yang penting gue bisa. Oh. Makanya kalau misalnya minta anterin, anterin yuk, ayo. Pulangnya beli, iya gitu. Dia kenal sama emak gimana tuh? Kalau untuk pertama kali kenalnya saya nggak tahu. Tapi yang posisinya dia barang dagangan juga atau teman biasa? Oh enggak. Karena kalau fisiknya mah emang maco, cuman kalau dari komuk mah kurang gitu. Makanya tidak menjual gitu. Ya abang mancing-mancing aja. Komuk kurang. Kalau dari badan mah emang sterek. Badan mah. Sterek lagi ngomongnya sterek, bahasa dulu bahas sterek. Iya. Kan kita ceritanya 2006. Iya benar. Oke. Tapi sekarang udah aman ya, nggak pernah ada lagi kejadian. Alhamdulillah. Udah enggak. Sudah aman. Di tahun itu doang tuh banyak kejadian. Iya. Ya. Di tahun itu aja. Hampir tiap malam. Tapi ketika tetangga sih tadi pas dikasih tahu itu biasa aja dia.
Ya karena dia nggak begitu kenal. Nggak kaget itu kalau dia Kaget udah mah meninggal kaget, gitu. kaget. Heeh. Cuman karena dia nggak begitu kenal dan dia nggak ngelihat, nggak tatap-tatapan, ya biasa aja gitu. Toh cuman malam itu doang sih terakhir kata dia. Iya. Dia kebetulan kan pulang kerja, ngelihat kok ada cewek, ada sosok di Iya. depan rumah. Disangkanya saya mau masukin cewek gitu. Mau digerebek saya digerebek tadinya. malah ya? Kalau misalnya emang itu cewek mau digerebek. Oh, gerebek aja tuh kuntilanak. Padahal mah nggak ada Bukan siapa-siapa. Iya, padahal nggak ada siapa-siapa. Oke, Mas Doni, ini terima kasih udah cerita. Sama-sama. Mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kisah yang tadi diceritain, Mas. Jadi gini Bang, ini mah disclaimer aja ya. Iya. Jadi bukan saya menjelekkan suatu kaum yang kayak gitu, cuman saya membagikan cerita ini biar jadi pelajaran aja. Betul. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, jangan diambil yang negatifnya. Betul. Itu aja sih. Banyak banget tadi pelajarannya. Oke, itu tadi ya pesan dari Mas Doni. Gue rasa untuk video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Doni izin pamit. Bye.